so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, selamat datang dalam video kelompok 1D Farmasi 2020 Universitas Samratulangi. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas review jurnal mengenai analisis lotion. Namun sebelum itu, berikut adalah dosen pengampu dan anggota kelompok 1D. Perawatan kulit telah menjadi tren dan kebutuhan bagi wanita. Di negara tropis seperti Indonesia, penggunaan hand body lotion tentunya sangat penting karena dapat memberikan perlindungan bagi kulit, baik saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Kata hand body lotion sudah tentu sangat sering didengar. Nah, sebenarnya apa itu hand body lotion? Hand body lotion merupakan pelembut kosmetika yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase minyak dan fase air yang distabilkan dengan sistem emulsi. Nah, sediaan ini memiliki beberapa khasiat, antara lain sebagai sumber pelembab kulit, memberikan lapisan minyak yang hampir sama dengan sabun, serta memutihkan tangan dan tubuh. Pasar induk Bumi Ayu adalah salah satu daerah yang minim klinik kecantikan, sehingga masyarakat sekitar yang ingin tampil cantik dan menarik memilih perawatan kulit dengan membeli produk-produk kosmetik yang banyak diperjualbelikan di pasaran. Namun, masyarakat tidak memperdulikan apakah kosmetik yang diperjualbelikan itu sudah terdaftar di BPOM atau belum. Masyarakat hanya melihat hasilnya tanpa memperhatikan efek samping dan zat yang terkandung di dalamnya. Penggunaan serta komposisi zat berbahaya yang terkandung dalam suatu lotion perlu diperhatikan lebih teliti. Hal ini apabila digunakan secara terus-menerus tentunya dapat merusak kesehatan kulitnya. Nah, salah satu bahan pemutih kulit yang terkenal dan banyak digunakan adalah hidroquinone. Hidroquinone merupakan senyawa organik aromatik yang berasal dari fenol dengan rumus kimia C6H4OH2. Senyawa yang digunakan untuk memutihkan dan mencegah pigmentasi ini bekerja dengan cara menghambat enzim tirosinase yang berperan dalam penggelapan kulit. BPOM RI nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika membatasi hidroquinone dalam kosmetika. Peraturan tersebut menetapkan bahwa hidroquinone sebagai bahan kosmetika hanya dapat digunakan untuk kuku palsu dengan konsentrasi maksimum 0,02%. Indonesia tidak mengizinkan penggunaan hidroquinone pada produk pemutih kulit karena penggunaan hidroquinone lebih dari 2% dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit kemerahan dan terbakar, bahkan dapat menyebabkan kanker. Sementara penggunaan di bawah 2% secara terus-menerus dapat menyebabkan leukoderma kontak, yaitu penyakit kulit yang ditandai dengan hilangnya pigmen kulit akibat disfungsi atau matinya melanosit. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah hand body lotion yang beredar di pasar induk Bumi Ayu ini aman digunakan baik dalam jangka panjang atau jangka pendek, walaupun hanya dalam skala laboratorium. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, teman-teman, metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada jenis penelitian, yang kedua ada waktu dan tempat penelitian, yang ketiga itu ada alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir itu prosedur yang dilakukan dalam metode penelitian kali ini. Nah, kita masuk dalam jenis penelitian. Jadi, jenis penelitian ini adalah deskriptif non-eksperimental, yaitu uji laboratorium kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa hidroquinone pada hand body lotion di pasar induk Bumi Ayu. Yang kedua itu ada tempat dan waktu penelitian. Nah, teman-teman, penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia, Jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Peradaban Bumi Ayu pada tanggal 31 Mei sampai dengan 10 Juni tahun 2021. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada alat dan bahan penelitian. Nah, untuk alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini ada
timbangan analitik, ada penagas air, ada kertas saring, ada aluminium foil, ada camber, ada plastik silika, gel F254, ada lampu UV 254 nanometer, merek KGA, ada pipa kapiler, ada termo scientific Genesis 150 UV vis, ada spektrofotometer, ada mikropipet, ada termometer, dan alat gelas laboratorium. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada hand body lotion, ada ethanol PA, ada hydroquinone PA, ada aquades, ada reagen Benedict, ada reagen FeCl3, ada chloroform, ada metanol, kemudian ada fluoroglucin PA, dan yang terakhir ada natrium hidroksida PA. Selanjutnya kita masuk dalam prosedur penelitian. Nah, yang pertama itu ada metode reaksi warna. Nah, hidroquinone murni dan sampel lotion A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J diambil sedikit, lalu diletakkan pada double plate. Nah, masing-masing sampel yang akan diujikan direaksikan dengan FeCl3 dan reagen Benedict. Kemudian hasil identifikasi itu positif apabila dengan FeCl3 akan menghasilkan warna hijau. Nah, dan dengan reagen Benedict akan menghasilkan warna merah. Selanjutnya, metode kromatografi lapis tipis. Yang pertama, kloroform dan metanol dengan perbandingan 1:2 diambil 7,5 ml dan dimasukkan ke dalam chamber. Kemudian, masukkan kertas saring ke dalam eluen dan jenuhkan selama 30 menit. Selanjutnya ditimbang 500 mg hidroquinone murni dan dilarutkan dalam etanol 95% sebanyak 4 ml. Dari larutan tersebut diambil 0,5 ml kemudian dilarutkan dalam etanol 95% ke dalam labu takar 10 ml sampai tanda batas. Selanjutnya, sampel hand body lotion ditimbang sebanyak 1 gram dan dilarutkan dalam etanol 95% sebanyak 8 ml. Dari larutan tersebut diambil 2 ml kemudian dilarutkan dengan etanol 95% dalam labu takar 10 ml sampai tanda batas. Kemudian, campuran tersebut dihomogenkan menggunakan penangas air pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit dan dimasukkan ke dalam penangas es sampai lilin dan lemak terpisah dari fase cair. Selanjutnya, larutan tersebut disaring untuk analisis kromatografi lapis tipis. Plat silika gel berukuran 1x10 cm dipanaskan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam untuk aktivasi. Kemudian, totolkan sampel dan pembanding pada plat silika gel 60 F254 dengan pipa kapiler atau mikropipet. Penotolan dilakukan pada batas bawah dengan ukuran 1 cm menggunakan pensil. Selanjutnya, plat silika gel 60 F254 yang telah mengandung cuplikan dimasukkan dalam chamber yang berisi aluen hingga pelarut naik sampai batas atas yang sudah ditentukan. Lalu, angkat plat silika gel 60 F254 dan dikeringkan. Noda hasil pemisahan diamati di bawah cahaya lampu UV 254 nanometer, kemudian dihitung nilai RF. Langkah terakhir, dilakukan 3 kali replikasi dengan eluen yang sama yaitu kloroform dan metanol dengan perbandingan 1:2. Yang ketiga ada analisis kuantitatif kadar hidroquinone dengan spektrofotometri UV vis. Yang pertama, pembuatan larutan induk hidroquinone 100 ppm. Timbang 10 mg hidroquinone murni, larutkan sampai tanda batas dengan etanol 95% ke dalam labu takar 100 ml. Lalu digonjang-ganjing hingga homogen sehingga akan memperoleh konsentrasi baku induk hidroquinone. Yang kedua ada pembuatan seri larutan baku hidroquinone. Dari konsentrasi 100 ppm dibuat seri konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 ppm dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml, kemudian larutkan dengan etanol 95% sampai tanda batas. Yang ketiga, penentuan panjang gelombang maksimum hidroquinone. Yang pertama, larutan baku kerja konsentrasi 3 ppm diambil 5 ml. Ditambahkan masing-masing 1 ml per reaksi fluoroglucin 1% dan NaOH 0,5 N.
Yang kedua, panaskan pada suhu 70 derajat Celcius dalam penanas air selama 15 menit. Yang ketiga, dinginkan dalam air sampai mencapai suhu 25 derajat Celcius. Lalu tambahkan etanol 95% hingga volume tepat 25 ml. Di dalam buah mutakar, kocok hingga homogen. Yang keempat, cari panjang gelombang maksimumnya pada rentang 400 sampai 700 nanometer. Yang keempat, ada pembuatan sari larutan baku hidroquinone. Yang pertama, larutan baku kerja konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, dan 10 ppm diambil 5 ml. Masing-masing ditambahkan 1 ml per reaksi kloroglusin 1% dan 1 ml NaOH 0,5 N. Yang kedua, panaskan pada suhu 70 derajat Celcius dalam penanas air selama 15 menit. Yang ketiga, dinginkan pada suhu air sampai mencapai suhu 25 derajat Celcius, lalu tambahkan etanol 95% hingga volume 25 ml di dalam labu takar dan kocok hingga homogen. Yang keempat, baca absorbansi larutan pada panjang gelombang maksimumnya. Dan yang kelima, kemudian dibuat persamaan regresi linearnya. Untuk yang terakhir, ada penetapan kadar hidroquinone dalam sampel. Yang pertama, masing-masing sampel hand body lotion ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dengan etanol 95% dalam gelas dekar 100 ml. Kemudian disaring di dalam labu takar 10 ml, tambahkan etanol 95% sampai tanda batas. Yang ketiga, 0,3 ml larutan sampel diambil menggunakan mikropipet, lalu dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml dan ditambahkan etanol 95% sampai tanda batas, sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi 3 ppm. Dari larutan tersebut kemudian diambil sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan reaksi kloroglusin 1% dan NaOH 0,5 N sebanyak 1 ml. Yang ketiga, panaskan pada suhu 70 derajat Celcius dalam penanggas air selama 15 menit. Yang keempat, dinginkan dalam air sampai mencapai suhu 25 derajat Celcius, lalu tambahkan etanol 95%. Yang kelima, baca absorbansi larutan pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Yang terakhir, masing-masing replikasi dilakukan 3 kali. Untuk teknik analisis data, pertama-tama dihitung nilai RF, kemudian berdasarkan analisa kurva kalibrasi dihitung persamaan regresi Y sama dengan BX tambah A, kemudian dihitung kadar sampel, lalu dihitung kadar sampel dalam persen. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis kualitatif bisa dilihat pada tabel 4.1, identifikasi reaksi warna. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 6 sampel hand body lotion merek A, C, D, E, G, dan J dinyatakan positif mengandung hidroquinone. Hal ini terlihat dari hasil perubahan warna yang terjadi pada sampel yang telah ditambahkan beberapa tetes FeCl3 yang sebelumnya sampel berwarna kuning dan berubah menjadi warna hijau. Hidroquinone ditambahkan ferriklorida menghasilkan senyawa kompleks sehingga timbul senyawa di mana unsur O pada hidroquinone berikatan dengan FeCl3 dan membentuk reaksi yang menghasilkan warna hijau dalam kondisi asam. Pada saat yang sama, ketika sampel ditambahkan dengan reagen Berezovsky, reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksidasi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari warna kuning menjadi warna merah. Untuk memastikan bahwa zat yang terkandung dalam sampel lotion ini adalah hidroquinone, maka pemeriksaan selanjutnya dilakukan dengan identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya, hasil pada kromatografi lapis tipis. KLT merupakan suatu metode yang dapat memisahkan suatu senyawa campuran menjadi senyawa murni. Bisa dilihat pada tabel 4.2 hasil nilai RF pada sampel. Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa 6 sampel hand body lotion merek A, C, D, E,
G, dan J memiliki harga RF yang sama yaitu 0,85 dan warna bercak hitam. Hal ini menunjukkan sampel positif mengandung hidroquinon yang sesuai dengan BPOM tahun 2011, di mana nilai RF berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,3 dengan warna bercak hitam positif mengandung hidroquinon. Sedangkan 4 sampel lainnya memiliki nilai RF yang berbeda dengan warna bercak abu-abu. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tidak mengandung hidroquinon dan terjadi pemisahan senyawa tetapi bukan merupakan senyawa hidroquinon. Hasil analisis kuantitatif dari panjang gelombang maksimum hidroquinon dapat dilihat pada grafik berikut. Pada penelitian ini didapatkan panjang gelombang maksimum hidroquinon 424 nanometer karena pada panjang gelombang inilah kepekaan absorbansinya maksimum. Selain itu, karena kurva absorbansinya datar dan dengan kondisi hukum Lambert-Beer akan terpenuhi. Selanjutnya, untuk hasil pengukuran kurva kalibrasi larutan standar hidroquinon, pada tahap kedua ini dilakukan pengukuran kurva kalibrasi larutan standar hidroquinon menggunakan larutan hidroquinon pada konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 sebagai kurva kalibrasi etanol 95% dan buku hidroquinon sebagai blanko. Untuk hasil dapat dilihat pada tabel di samping. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil penentuan larutan standar hidroquinon. Semakin besar konsentrasi, maka nilai absorbansinya akan semakin tinggi. Hal ini karena adanya pengaruh konsentrasi larutan hidroquinon. Grafik kurva standar hidroquinon dapat dilihat pada gambar di samping. Diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan BX tambah A, yaitu Y sama dengan 0,261X tambah 0,25. Nilai Y adalah absorbansi, nilai A adalah intercept, nilai X adalah konsentrasi sampel, dan B adalah koefisien regresi. Klausa nilai korelasi menetapkan bahwa ketika koefisien korelasi mendekati 1, hasil pengukurannya baik, yang berarti ada hubungan linear antara konsentrasi penyerapan yang dihasilkan, yang berarti bahwa peningkatan nilai serapan analit sebanding dengan koefisien korelasi atau R. Dengan demikian, jika nilai koefisien korelasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 0,999, sehingga hasil penelitian dikatakan baik. Selanjutnya, tabel 4.4 yaitu hasil penetapan kadar hidroquinon pada sampel. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran dan perhitungan dapat diketahui bahwa 6 sampel hand body lotion terbukti mengandung hidroquinon. Setiap sampel memiliki kadar hidroquinon yang berbeda. Sampel A 0,23%, sampel C 0,25%, sampel D 0,23%, sampel E 0,26%, sampel G 0,05%, dan sampel J 0,24%. Oleh karena itu, ke-6 sampel hand body lotion ini sebaiknya tidak digunakan karena dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti iritasi kulit, kemerahan, bahkan kanker, di mana pernyataan tersebut sesuai dengan peraturan BPOM RI nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika yang menetapkan bahwa hidroquinon sebagai bahan kosmetika dengan kadar maksimum sebesar 0,02% hanya boleh digunakan untuk kuku artifisial. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada 6 sampel hand body lotion yang positif mengandung hidroquinon, yaitu sampel A, C, D, E, G, dan J. Dengan kadar sampel seperti yang telah tertera, dengan demikian 6 sampel hand body lotion tersebut tidak boleh digunakan karena akan menimbulkan efek samping yang berbahaya pada kulit seperti iritasi kulit, kemerahan pada kulit, sensasi terbakar pada kulit, bahkan karsiogenik. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.